Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh bahagia yang mendapat kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan cinta beliau sallallahu alaihi wasallam, kecintaan Allah Subhanahu wa taala pun akan dapat diraihnya. Sebaliknya, orang yang mendapatkan laknat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling merugi dan sengsara, karena ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membenci seseorang, niscaya kebencian dan murka Allah Subhanahu wa taala pun akan menimpa dirinya. Oleh karena itu, kita harus berusaha mencari kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti petunjuk yang diajarkannya dan menjauhi kebencian dan laknat beliau sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad dan Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, Allah melaknat orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah. Allah melaknat orang-orang yang mencaci maki kedua orang tuanya. Allah melaknat orang yang merubah tanda batas tanah orang lain. Dan Allah melaknat orang yang melindungi muhditsan atau orang yang mengada-ada perkara baru dalam agama. Pendengar yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, hadis ini memang sangat singkat, namun mengandung banyak perkara yang berharga. Karena menjelaskan hak-hak yang agung yang menjadi landasan sosial masyarakat muslim. Jika kaum muslimin telah mundur ke belakang, maka dengan mewujudkan hak-hak ini, mereka akan kembali menjadi umat yang maju di tengah umat-umat yang lain. Di dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang hak ibadah, hak sunnah, hak jiwa, dan hak orang lain. Jika kita mau merenungi keempat hak-hak ini, maka kita akan mendapatkan hal tersebut telah mencakup semua hak muslim, baik yang berkaitan dengan dirinya, orang lain, dan yang berkaitan dengan Rabb-Nya serta Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Dalam sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan hak ibadah berupa tauhid. Dalam sabda Rasulullah SAW ini beliau menjelaskan bagaimana seseorang bisa mengarahkan sembelihannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tindakan tersebut termasuk ibadah. Dan ibadah adalah sebuah nama yang mencakup hal-hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang berupa perkataan maupun perbuatan, yang lahir maupun yang batin. Menjaga hak tauhid dan ibadah adalah kewajiban yang harus ditanamkan di dalam hati dan akal fikiran, lalu diwujudkan dalam amal perbuatan dengan penuh keyakinan, tanpa ada sedikit pun keraguan, karena kita tidaklah diciptakan melainkan hanya untuk beribadah kepadanya saja. Maka tidak ada yang berhak diibadahi melainkan Allah, tidak ada yang berhak dimintai pertolongan melainkan Allah, tidak ada yang berhak dijadikan sumpah melainkan Allah, dan tidak ada yang berhak diistighosahi melainkan Allah. Tidak ada yang berhak diserahi sesembelihan dan nazar melainkan Allah. Tidak boleh bernazar kepada nabi, wali, maupun siapa saja meskipun tinggi kedudukannya. Karena ini seorang muslim bisa menjaga hak ibadah dan tauhidnya kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian sabda Nabi yang selanjutnya, Allah melaknat orang yang melindungi muhditsan, yaitu orang yang mengada-ada hal-hal baru dalam agama alias bid'ah yang merubah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini terdapat pemeliharaan terhadap hak sunnah dan ittiba mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika kita mengikrarkan kalimat tauhid, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka ucapan ini mengandung hak-hak atau kewajiban-kewajiban serta konsekuensi-konsekuensi. Kalimat tersebut bukan hanya sekedar huruf-huruf yang digandeng
atau ucapan yang terlepas begitu saja dari lisan. Tetapi dengan kalimat inilah berdiri langit dan bumi. Tidak diciptakan manusia melainkan untuk mewujudkan kandungan kalimat tersebut. Dan tidaklah diturunkan kitab-kitab Allah serta diutus para rasul melainkan karenanya. Kalimat la ilaha illallah maknanya tidak ada yang berhak diibadahi, disembah yang benar dengan benar kecuali Allah. Dan kalimat Muhammad Rasulullah maknanya tidak ada yang berhak diikuti, ditaati dalam beribadah melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baiknya perkara adalah apa yang disunnahkannya, dan sejelek-jelek perkara adalah apa yang beliau tinggalkan atau beliau tidak ajarkan alias bid'ah. Dan tidaklah beliau meninggal dunia, melainkan beliau sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan segala kebaikan kepada kita dan melarang dari segala bentuk keburukan dan kejelekan. Kemudian sabda beliau selanjutnya adalah Allah melaknat orang yang mencela kedua orang tuanya karena berbakti kepada keduanya, mendoakan mereka dan menjaga hak-hak mereka, tidak meremehkannya serta tidak mencaci kedua orang tua merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang muslim. Hak kedua orang tua terkadang bisa secara langsung disia-siakan oleh anak yang durhaka, yaitu dengan mencaci maki ayah atau ibunya karena mencari ridha sang istri, hawa nafsu maupun setannya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita mencaci kedua orang tua kita, karena itu termasuk perbuatan dosa yang sangat besar. Adapun hak yang terakhir yang disebutkan dalam hadis ini adalah yang berkaitan dengan hak orang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, Allah melaknat orang yang merubah tanda batas tanah orang lain. Maksudnya adalah dia melanggar hak tanah orang lain, baik itu tetangganya, kerabatnya, saudaranya, ataupun orang yang jauh darinya. Barang siapa yang melanggar hak orang lain meski kelihatan sepele, niscaya akan terkena ancaman dalam hadis ini. Jika melanggar hak tanah orang lain saja yang berkaitan dengan masalah dunia mengakibatkan terlaknat, maka bagaimana kalau pelanggaran tersebut berkaitan dengan hak yang lebih besar dari itu, seperti melanggar kehormatan atau kemuliaan orang lain dengan menggunjingnya, mengadu domba, berdusta atas namanya, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala tidak memasukkan kita ke dalam golongan orang yang dilaknat dan menjadikan kita sebagai hamba yang dirahmati. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya Habib Allah